Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo, baik teman-teman semuanya. Apa kabar ya semuanya? Di kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa lagi ya. Oke, baik. Jadi kali ini tuh saya mau bahas 3 hal yang banyak dipertanyakan oleh teman-teman juga yang korban dari Redford. Gitu ya, banyak tuh ya ada di kolom komentar sama di DM Instagram saya gitu ya. Jadi ada yang nge-DM. Ya, saya pastikan itu yang nanya-nanya itu korban gitu ya. 3 hal yang mau saya bahas dan itu tuh eh, terkait dengan penarikan ya. Penarikan dari Redford ini. Disclaimer dulu, oke. Video ini itu saya tujukan untuk orang awam ya, supaya kalian itu nggak dibodoh-bodohi dengan aplikasi yang seperti ini untuk kedepannya gitu ya, dengan iming-iming janji yang nggak ngotak gitu ya, yang nggak ngotak dalam arti kata nggak logis ya, memberikan kalian keuntungan dan kalian disuruh deposit. Nah, kalau udah bicara deposit, uang kalian berbahaya. Jadi intinya ya, biar kalian nggak terjerumus lagi lah saya buat konten ini. Karena pastinya untuk Redford ini kedepannya itu pasti akan ada terus aplikasi yang seperti ini. Ya terbukti dulu ada Yagul, bersambung lagi Touch Video, bersambung lagi Coinsto 56, sambung lagi AGT, sama Enel Kekuatan Hijau, dan yang terakhir Saudara Redford ROBD. Sama aja, skemanya sama, skema Ponzi, isi dalamnya Ponzi, isi dalamnya money game, skema Ponzi, tipu menipu, tapi dibungkus dengan berbagai modus. Ada modus trading, ada modus pembangkit listrik seperti Enel, terus nonton video, nonton iklan, mesin mining, trading juga ya, banyak lah teman-teman ya. Jadi intinya itu saya buat konten seperti ini itu supaya kalian tidak dibodoh-bodohi lagi, tidak dijebak lagi dengan orang yang mengajak kalian. Saya yakin ya, orang yang mengajak kalian itu beberapa persen ada yang paham permainan ini akan berujung tipu-tipu, tapi dia cari posisi awal. Namanya skema Ponzi. Nggak heran gitu. Tapi ada juga sih orang yang ngajak orang, tapi dia juga nggak paham. Gitu istilahnya ya, jadi apalah ya. Jadi alat gitu ya. Dia ditipu, tapi dia menipu orang lagi. Oke, 3 hal apa yang mau saya bahas kali ini. Ini mengacu pada tentang penarikan. Tadi kan udah saya katakan gitu. Jadi teman-teman yang udah jadi korban wajib nonton video ini. Oke, supaya kalian tidak terjebak lagi. Oke, baik ya. Pertama, yang mau saya bahas tentang REDT yang dibekukan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, laporkan siapa. Siapa yang harus dilapor. Ya. Yang ketiga, uang kalian pasti balik. Tapi dengerin saya dulu. Dengerin saran saya. Jangan ngeyel lagi ya untuk yang udah ketipu. Karena ya kemarin itu kalian pas lagi jalan aplikasinya kalian ngeyel, dibilang ini penipuan, nggak percaya. Ya udah, sekarang saya minta kalian dengerin saya. Oke, yang pertama saya mau membahas tentang jangan harap REDT itu bisa cair lagi. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Sudahlah ya. REDT itu dari awal saya katakan itu cuma jebakan saja. Jebakan untuk kalian deposit. Bahkan nih ya teman-teman nih, ini nggak logis bos. Itu Redford ya yang udah kabur bawa uang kalian. Semena-mena tanpa izin kalian memindahkan USDT kalian
ke REDT semua. REDT jelas token abal-abal. Istilahnya ya, kalau kayak yang terbesar itu kayak Pay Network tuh. Yang bukan kripto tapi di kriptoin. Paham ya? Beda ya. Koin kripto asli sama kriptoin. Ya ibaratnya gini lah. Nggak ada harganya tapi diharga-hargai. Gitu. Itu jebakan REDT itu. Jadi kalau dikatakan REDT ini bisa cair, jangan harap lagi teman-teman. Ya, jangan harap. Kalau mengharapkan mencairkan, itu tergantung manajemen sana tuh. Ya, manajemen atau atasan dari Redford. Dia mau ngirim nggak? Saya yakin nggak akan mau ngirim. Karena apa? Karena dia nggak mau ngirim. Nih ya, itu RDT kan nanjak terus tuh grafiknya. Ya, nanjak terus. Artinya apa? Harganya naik terus. Nih ya, pikir secara logika. Pikir secara logika. Daripada dia membayar kalian, ya, yang endingnya mereka itu rugi membayar kalian, mending kabur. Itu di otak mereka, ya, yang punya aplikasi ini, ownernya. Daripada membayar kalian rugi, bukan cuman kalian yang dibayar bos. Yang dibayar tuh bukan cuman kalian aja, banyak. Yang ditipu tuh banyak. Gak mungkin dia mau membayar sebanyak itu. Jangankan full membayarnya. Dalam arti kata jangan 100%. Misal gini, kalian punya saldo 40 juta. 25% aja tuh nggak akan mau dia membayar. Artinya apa? 25%. 10 juta. Nggak akan mau, bos. Ketimbang dia membayar, mending kabur. Itu di otaknya sekarang. Itulah efeknya ya. Gabung di sini nih, bukan gabung di sini, gabung di Redford maksudnya. Ya gitu. Money games maupun itu emang gitu, teman-teman. Jadi udah nggak heran gitu ya. Lagipun kan udah kita bisa simpulkan, memindahkan uang kalian secara nggak masuk akal, USDT kalian ke Redford itu kan udah salah satu tindakan yang kurang ajar gitu. Itu uang kalian, tapi otaknya nggak ada tuh, dipindahin sendiri. Ya saya bisa ibaratin lah ya, karena kan saya sering ngajak kalian berpikir secara logika nih. Kalian naruh uang di bank, kalian percaya sama bank nih. Logikanya gini, seandainya bank itu, ya dia kan megang uang kalian tuh. Seandainya nih, dia tiba-tiba membelikan mobil. Uang kalian tuh dibelikan mobil, tapi mobilnya bukan untuk kalian. Tanpa seizin kalian, uang kalian itu. Kalian marah nggak? Kalian satu warga Indonesia demo nggak ke bank itu? Demo nggak? Ya ibaratnya gitu ya. Saya ibaratin supaya kalian itu nggak dibodoh-bodohi lagi. Gitu. Jadi jangan harap lah REDT itu bisa cair. Nah jadi gimana bang? Kalau nggak bisa cair, kata bang bisa. Ya udah simak sampai akhir. Saya minta tolong kalian di konten kali ini simak sampai akhir. Oke, poin pertama itu sudah saya bahas ya. Jangan harap REDT lagi, itu udah nggak akan mungkin kalian bisa mencairkan. Kalian mau nunggu 180 hari, silahkan. Logikanya lagi, ini saya ajak berpikir secara logika. Itu exchange apaan bos? Ya, jasa exchanger kripto apaan yang menunda withdraw sampai 180 hari? Logisnya di mana? Kalian coba nanya gitu ya sama petinggi kalian. Itu manajemen Redford tuh ngapain aja tuh 140 hari? Tidur atau kabur, ditelan bumi? Tanya gitu. Jangan mau iyain aja. Jangan cuman mau diiklasin. Kan banyak tuh mentor kalian yang ngasih sinyal gitu. Tono Asalam tuh ya, yang di grup tuh Porce itu. Tanya gitu. Jangan diiklasin aja. Mereka tuh udah kenyang tuh makan uang kalian. Gitu. Oke? Selanjutnya, poin kedua. Laporkan saja orang ini. Siapa yang harus dilaporkan? Nah ini banyak juga nih di DM saya yang nanya ke saya seperti ini.
Dan juga di komentar saya gitu, banyak sekali yang komen seperti ini. Saya tuh mau menjawab dua sisi ya. Siapa yang harus melapor dan siapa yang harus terlaporkan. Ya, yang melapor ini korban, yang terlapor ataupun dilapor itu adalah ya yang kalian anggap salah gitu. Ya jelas red flag gitu. Oke. Saya mau ajak kalian berpikir secara logika lagi. Ya, karena semua yang harus kita hadapi itu berpikir secara logika. Ya, nggak usah kalian sulit-sulitin kepala kalian. Sakit gitu, minum bodrek nanti. Gitu, oke? Jadi yang dilapor dulu ya. Yang dilapor dulu. Oke, nantilah yang dilapor nantilah. Saya bahas yang dilapor tuh nanti. Saya mau bahas dulu yang harus melapor itu siapa. Katanya gini, ada yang komentar, "Lah bang, lu buat konten aja nggak ngelapor. Nggak ngusut tuntas, cemen lu." Banyak sekali tuh. Saya dapat komentar gitu. Cuman buat konten, cuman berani di kamera. Lah gini bos, gini. Ya, saya kan sering anggapan gitu ya. Berpikir lagi secara logika. Ya, berpikir secara logika. Nanti minum bodrek kalau kalian sakit kepala kalian gitu. Kalau kalian nggak pikir secara logika gitu. Nah gini. eh ini kan kalian nih yang jadi korban di Redford nih. Ya, uang kalian yang hilang. Masa saya bos yang lapor? Tugas saya cuma ngelapor sampai Satgas Waspada Investasi. Sedangkan untuk kalian yang melapor ke polisi, ke Polda, itu saya udah lepas tangan. Saya udah lepas tangan. Logikanya, ketika motor kalian hilang, ataupun dompet kalian hilang, ataupun apapun yang hilang lah yang berharga menurut kalian, ya apalagi dompet tuh banyak isi kartu ATM, KTP, SIM, yang harus ngelapor siapa? Saya atau kalian? Kalian yang punya dompet kok saya yang sibuk? Kalian yang lalai kok saya yang sibuk? Makanya ya, kalau mau berkomentar, pikir-pikir dulu. Yang salah tuh siapa? Jelas kalian gitu. Ya, jadi yang melapor itu kalian. Usut tuntas, kompak. Kompak dalam arti kata tuh kompak dengan korban-korban yang lain. Gitu ya, kompak. Kompaknya ngelaporin siapa? Nah, ini kita bahas yang dilaporkan siapa. Yang dilaporkan gini, teman-teman. Ini kan skema Ponzi. Ya, skema Ponzi, investasi bodong. Ketika kalian bergabung, ada orang yang mengajak kalian. Jelas. Itu ada orang yang mengajak, kalian otomatis pakai kode referral dia. Kalau kalian nggak pakai kode referral, kalian nggak bisa daftar. Jadi intinya gini, kalian minta pertanggungjawaban sama orang yang mengajak kalian. Kalian minta pertanggungjawaban sama dia. Kenapa gitu? Karena kalau kalian minta ataupun melaporin petinggi owner dari uh, apa ya Redford ini pemiliknya lah ya, ada tuh namanya itu kayak pelatih ataupun mantan pelatih Chelsea itu siapa namanya, Tuchel tuh, Patrick Tuchel. Nah, seharusnya bukan orang itu yang kalian lapor, bukan orang itu bisa aja bule bayaran kayak ROBD tuh hilang semua, bulenya udah hilang. ROBD ya, dengar tuh ROBD udah hilang, sama kayak AGT Mr. Mujib udah hilang bos, nggak ada jejaknya. Jadi yang dicari itu bukan bule yang ngomong itu, yang dicari adalah leader satu tingkat di atas kalian. Itu adalah kunci kuat kalian untuk supaya uang kalian balik. Itu yang dilaporkan. Kenapa orang itu yang dilaporkan? Ya, kenapa harus dia? Gini, dia udah ngajak kalian ke sini, kalian ketipu, yang bertanggung jawab kan dia, jelas. Kalau kalian pikir secara logika, dia yang harus dilaporkan. Oh, kalau dia banyak macam, banyak alasan gitu ya, dia nggak mau tanggung jawab secara finansial, kalian laporin gitu. Laporin. Gitu. Pokoknya kalian di awal tuh ya, datang sama dia, kalian sampaikan baik-baik sama dia, "Bro, Pak, Bu, Ibu udah ngajak saya ke sini bergabung ke Redford. Saya rugi nih segini nih." Sebutin aja nominalnya. Sebutin nominalnya.
Terus kalau dia mau bayar, oke. Kalau dia mau bayar, oke. Karena kalau dia merasa terdesak, dia pasti minta ganti rugi lagi tuh ke atasan dia. Nah, atasan dia kalau rugi lagi, minta ke atasannya lagi. Seperti itu sampai atas. Jadi nanti, ya, sampai ke atas tuh kita akan tahu tuh siapa bandarnya. Tapi kalau dia banyak alasan, gak mau tanggung jawab, laporin. Laporin gitu ke Polda terdekat, kompak dengan korban-korban yang lain. Karena kalau nggak dilaporin, ya dia lepas tangan dengan masalah ini. Kadang ada juga ya yang ngaku-ngaku korban tapi dia udah untung. Jadi kalau di mulut dia dirugikan juga dari Redford nih, laporin aja. Misalnya nih, dia ngajak kalian, dia juga ketipu. Laporin aja. Kalau dia merasa terdesak, dia pasti akan minta satu tingkat di atas dia. Gitu caranya. Sehingga nanti nih ya, akan ketebak lah siapa yang di atas. Jadi bukan bule itu yang kalian cari. Ya, bukan bule itu. Itu bisa aja lah ya. Dibayar sama orang-orang yang komplotan dari aplikasi ini. Ini ya, saya yakin Redford ini tuh ciptaan orang Indonesia yang gak punya hati. Gitu ya. Menciptakan aplikasi yang seperti ini dengan bule-bulenya tuh ya. Peter Cech pula. Kiper Chelsea pula. Patrick Tuchel gitu. Dan ya bule-bule yang lain lah di white paper REDT itu juga ada bule deh. Bukan itu yang kalian cari, tapi leader kalian. Oke, selanjutnya topik yang terakhir, uang kalian pasti balik. Gimana caranya bang? Kalian simak ya. Ini mungkin hal yang dibutuhkan gitu ya sama kalian. Oh ya teman-teman, jadi sebelum kita ke poin terakhir, ini ada saya lupa tadi ya di topik yang kedua, yaitu siapa yang harus dilaporin. Ini ada satu apa ya? Ya media apa ini? Media cetak atau apapun ya dari CNN Indonesia yang menyatakan ini CNN ini udah terpercaya lah kalau untuk medianya. Ya, media digitalnya ya informasinya. Seperti ini. Polri akui tiap upline. Artinya upline itu apa? Orang satu tingkat di atas kalian. Ya, satu tingkat. Jelas ya. Di skema Ponzi berpotensi tersangka. Jelas ya. Ini CNN loh yang ngomong. Ya, udah dapat juga izin dari Polri, mungkin juga dari OJK Satgas Waspada Investasi dan juga Bapepti selaku otoritas jasa keuangan dan perdagangan berjangka komoditi yang ada di Indonesia. Jadi kalau CNN ini udah nggak hoax gitu. Jadi jelas ya, yang harus dilaporin kalian paham lah siapa. Gitu ya, leader kalian satu tingkat di atas kalian ya. Nanti akan ketebak tuh ya, mentor-mentor kalian gitu. Itu teman-teman. Terakhir ini, uang pasti balik. Nah ini pertanyaan yang sangat banyak dipertanyakan di DM saya tadi malam. Tadi malam banyak. Gitu. Jadi ketimbang saya jawab satu-satu, mending saya kontenin aja. Jadi untuk teman-teman yang nanya tadi malam dan juga yang berkomentar tentang ini poin yang sangat penting. Nah, saya jamin uang kalian akan balik asalkan nih kalian mau ikutin saran saya gitu. Ya cuman saran sih, tapi kalau kalian mau ngelakuin atau enggak, ya balik lagi ke kalian loh teman-teman. Ya, karena saya juga merasa iba sama kalian yang asli korban gitu. Oke, gimana bang caranya? Kan tadi udah saya katakan. Silahkan laporin upline kalian. Jadi, balik lagi ke poin kedua. Ya, poin 2,
Dan 3, itu saling bergantungan. Laporin upline kalian, minta pertanggungjawaban sama dia, minta baik-baik dulu ke rumah dia. Tapi beda hal ya dengan ceritanya kalian yang menyerahkan diri kalian ke leader kalian. Itu rasa saya tuh udah kayak kalian itu mengantarkan diri kalian itu ke kebodohan gitu. Tapi kalau kalian diajak ya, tiba-tiba dia datang ke rumah kalian ngajak main Redford dan kalian tertipu, yang harus diminta pertanggungjawaban secara finansial itu adalah leader kalian. Jadi kalian sebutin dengan baik-baik berapa kerugian kalian ya, sebutin aja. Bahkan ada yang saya lihat DM-nya, komennya juga dia rugi sampai 12 juta untuk biaya anak dia sekolah. Miris kan? Miris kan, bos? Skema Ponzi investasi bodong ini. Gitu. Jadi minta pertanggungjawaban sama leader kalian. Ya, minta baik, sopan, santun. Tapi kalau dia banyak ini itulah, ini itu, saya juga korban lah. Saya juga bisa jadi dia itu ngaku-ngaku korban, pura-pura korban. Jadi apapun di mulut dia, kalau dia nggak mau kembaliin uang kalian secara nominal, laporin, itu jalan terakhir. Toh juga dia pasti merasa takut lah dengan kalau kalian laporin dia. Pasti juga mikir tuh, hidup dia gimana kalau ditahan. Kalau dia diproses. Jadi intinya laporin leader kalian. Kalau dia nggak mau bertanggung jawab, tapi misalnya gini, kalian rugi 10 juta, leader kalian mau ngasih kalian 10 juta, ya udah, balik uang kalian kan. Jadi ada rasa terpukul oleh leader kalian yang udah mengajak kalian. Pertama, rasa malu. Kedua, rasa rugi. Dia pun besok jerah tuh ya, main di skema Ponzi. Kalian juga jerah. Gitu ya. Jadi minta pertanggungjawaban sama dia. Kalau dia nggak mau bayar, laporin, bos. Itu jalan terakhir. Uang kalian pasti balik. Pasti dia merasa takut. Kalau dia masih tertekan, dia akan kayak gitu juga sama leader dia yang di atas. Dan endingnya pasti akan tahu tuh ya, siapa komplotan dan bandar yang paling atas. Karena kan saling-saling lapor gitu. Oke, baik ya, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. 3 hal penting yang perlu kalian tahu dari korban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.